Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra olahraga semua? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Tahun ini kita akan segera memasuki tahun politik. Tahun di mana kehidupan kita masyarakat Indonesia akan penuh dengan nuansa politik. Politik akan masuk ke dalam setiap sel-sel kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu aspek sosialnya, ekonomi, kebudayaan, bahkan juga tak luput dari sepak bola. Meskipun Ketua Erick Thohir, Ketua Umum PSSI saat ini, berulang kali menyampaikan bahwa tolong pisahkan antara sepak bola dengan politik. Saya rasa sampai detik ini memisahkan antara sepak bola dengan politik itu masih sebuah hal yang mustahil, terutama di negara kita, negara di mana secara politik dan sepak bolanya masih berkembang, belum menjadi negara yang maju. Yang saya khawatirkan adalah ke depan dengan adanya cawe-cawe dari politik ke dalam dunia sepak bola ini, sepak bola akan kembali menjadi korban kepentingan politik tertentu, kepentingan dari atau tujuan-tujuan dari para pelaku-pelaku politik, di mana tentunya jika kepentingan itu tidak diiringi dengan memikirkan atau memperdulikan kepentingan sepak bola, tentunya sepak bola akan kembali menjadi korban. Sudah tentu kita masih ingat dengan peristiwa batalnya dan gagalnya kita menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 beberapa waktu yang lalu. Itu cukup memukul bagi publik sepak bola tanah air, bagi kita semua, para pecinta sepak bola tentunya. Kita tentu tidak ingin hal semacam itu terulang lagi. Apalagi sesaat lagi Liga 1 musim 2023-2024 akan segera bergulir. Tentu ini harus kita jaga semua, harus kita cermati semua, jangan sampai kepentingan politis tertentu yang tak jarang kepentingan tersebut bukan demi kepentingan kebangsaan, tetapi banyak juga kepentingan politik dari pelaku-pelaku politik di tanah air ini sebenarnya adalah demi kepentingan pribadi mereka atau kelompok mereka, bukan demi kepentingan nasional. Terkait dengan sepak bola, kita berharap musim 2023-2024 nanti Liga 1 ketika bergulir, jangan lagi ada hambatan atas nama politik, atas nama agenda pemilu atau pilkada dan sebagainya. Kita berharap sepak bola jangan lagi jadi korban. Kemudian nantinya sepak bola dihentikan, misalkan bergulirnya Liga 1 terpaksa diberhentikan karena situasi politik yang memanas di negeri ini. Saya harap kondisi politik di negara ini tetap dingin, tetap berjalan dengan damai sehingga tidak mengganggu aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lain. Karena agenda politik tahun ini tidak menguntungkan semua pihak, tidak menguntungkan semua rakyat Indonesia. Hanya menguntungkan bagi beberapa kelompok tertentu, beberapa kalangan-kalangan tertentu saja. Itu sudah pasti. Sedangkan sepak bola adalah hiburan bagi masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa 70% penduduk Indonesia menyukai sepak bola. Maka tayangan-tayangan sepak bola adalah hiburan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Itu sudah pasti. Bagaimana kita ketahui bahwa isu politik di dunia sepak bola ramai diperbincangkan setelah gagalnya Piala Dunia U20 beberapa waktu yang lalu. Kita kali ini juga baru-baru saja telah ditunjuk oleh FIFA untuk menggantikan Peru sebagai penyelenggara Piala Dunia U17 yang rencananya juga akan di tahun ini juga diselenggarakan pada bulan November sampai Desember, dan itu juga masih tahun politik. FIFA memang tidak menyebutkan secara detail alasan beberapa waktu lalu membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Apakah itu akibat dari ada campur tangan politik di sana atau tidak? Tetapi sudah kita pastikan lah bahwa batalnya itu juga akibat adanya isu politik, yaitu penolakan kehadiran tim nasional Israel U20 dalam keikutsertaannya di Piala Dunia U20. Itu sudah bisa kita pastikan. Jangan lagi sampai terulang ya teman-teman semua. Jangan sampai peristiwa itu terulang
hingga pada akhirnya nantinya penyelenggaraan Liga 1 terhenti, kemudian Piala Dunia U17 juga bisa batal kembali seperti Piala Dunia U20 sebelumnya. Apalagi kalau sampai mengganggu agenda-agenda FIFA bagi tim nasional kita. Karena tahun ini sampai tahun depan agenda tim nasional kita, agenda resmi FIFA bagi tim nasional kita itu sangat padat. Dan itu semuanya adalah agenda penting. Ada FIFA Matchday, ada kualifikasi Piala Dunia untuk 2026, ada Piala Asia di tahun 2024 nanti, di awal 2024, di Januari nanti. Semuanya adalah agenda-agenda yang sangat penting bagi tim nasional kita. Kalau campur tangan politik di sepak bola kita tidak terkontrol, maka saya pastikan perkembangan sepak bola kita yang sekarang grafiknya sedang meningkat ini akan kembali terganggu, akan kembali rusak. Dan itu akan membuat gairah sepak bola tanah air kita kembali lesu. Belakangan kan gairah sepak bola tanah air kita sedang bergejolak begitu. Terlebih lagi baru saja Ketua Umum PSSI yang baru kan sukses mendatangkan juara dunia dan peringkat 1 FIFA saat ini, yaitu tim nasional Argentina. Meskipun tanpa kehadiran seorang mega bintangnya Lionel Messi, tetap kehadiran Argentina membuat gairah sepak bola di tanah air kembali bergejolak. Nah, itu kita harus jaga, jangan sampai gejolak yang sudah kembali meningkat ini kembali redup sehingga lesu lagi perkembangan sepak bola kita, lesu lagi dunia sepak bola tanah air kita. Terlebih lagi saya yakin di tahun politik ini pasti akan ada para pemain politik atau pelaku politik, caleg-caleg yang berusaha memanfaatkan gairah di sepak bola tanah air. Sepak bola kita yang banyak menyedot massa, banyak menyedot perkumpulan, tentu menjadi daya tarik bagi mereka. Jadi daya tarik bagi mereka untuk mencari suara, untuk meningkatkan elektabilitas politik mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan nantinya ketika penyelenggaraan pemilu berlangsung di tahun 2024. Ini jangan sampai merugikan sepak bola kita. Kalau bisa, kalau perlu, jangan sampai orang-orang dengan tujuan politis tertentu tersebut mengganggu sepak bola atau masuk ke dalam dunia sepak bola kita. Oke lah, kalau memang itu tidak bisa dihindarkan. Yang penting adalah bagaimana caranya sepak bola tetap mendapatkan keuntungan dari hiruk-pikuk politik ini. Jangan sampai yang diuntungkan hanya aspek politisnya saja, sedangkan sepak bolanya cenderung tertekan dan kemudian akan mati akibat ditekan oleh kepentingan politis yang tidak mementingkan kepentingan bersama itu. Saya rasa banyaklah sekarang di zaman sekarang ini para pelaku-pelaku politik yang memang tujuannya hanya kepentingan pribadi mereka, kepentingan kelompok mereka. Mereka tidak sama sekali memikirkan kepentingan umum, apalagi urusan sepak bola. Bagi mereka sepak bola itu apalah, tidak penting. Bagi mereka yang penting mereka bisa mendapatkan suara, mendapatkan elektabilitas, ketenaran di dunia politik, kemudian mereka terpilih nanti di kontestasi politik. Bagi mereka itu sudah cukup. Sepak bolanya, entah sepak bolanya nanti mati, entah sepak bolanya nanti bisa berjalan atau tidak, itu urusan belakangan bagi mereka. Jadi kita para pecinta sepak bola nasional, saya rasa wajib terus kritis terhadap perkembangan sepak bola, terutama di tahun-tahun politik ini. Memang kita tidak memiliki jabatan apapun, kita tidak memiliki kedudukan apapun, tetapi kita sekarang memiliki power di era media sosial ini, di era dunia maya ini. Kita percaya kita memiliki power. Kita bisa melakukan apapun melalui media sosial. Kita bisa melakukan atau menghimpun kekuatan dan melawan ketidakadilan jika terjadi nantinya di tahun politik ini. Untuk sepak bola khususnya ya. Saya tidak berbicara dalam bidang yang lain, saya hanya berbicara dalam bidang sepak bola. Oke, teman-teman, terus kita kawal perkembangan sepak bola kita jaga bersama. Semoga di tahun politik ini sepak bola kita tetap berkembang dengan baik, tidak diganggu atau direcoki oleh politik yang negatif lah. Oke, mungkin sekian konten kita kali ini. Terima kasih, mohon dukungannya, share dan like, komen, subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.